Alright guys, hari ini gue mau kasih tahu terminology atau istilah-istilah yang sering dipakai dan sering keluar pada saat lu ketemu dengan investor ya. Berarti hari ini gue mau ngomongin tentang startup, right? Jadi supaya kalau misalnya lu udah ketemu investor, lu nggak hahu hahi hahu dan lu bisa tahu apa yang actually diomongin sama mereka ya. Dan hari ini lumayan ada banyak, jadi gue akan masukin semuanya ke dalam chapters ya, setiap itu. Jadi lu kalau misalnya mau skip atau lu lupa artinya, lu bisa go back and forth, lu bisa maju mundur sesuai kebutuhan kalian. Karena hari ini ada 30 istilah ya dalam dunia startup yang harus lu tahu. Yang pertama, itu ada kata startup sendiri. Nah, startup sendiri itu artinya apa? Ini adalah sebuah usaha ya yang baru established. Bisa itu bentuknya dalam perusahaan, bisa itu bentuknya dalam pribadi, it doesn't matter ya. Namanya startup, yang penting lu ada usaha, lu ada website kayak, lu ada produk yang lu bisa jual yang baru established. Jadi seluruh perusahaan itu yang baru established disebut itu namanya startup. Nomor dua, inkubator ya. Inkubator itu biasanya adalah program ya, yang diselenggarakan oleh perusahaan yang tujuannya adalah untuk membina startup dari nol ya, ingat. Atau lu punya ide, lu masuk ke inkubator program. Nah, itu lu akan dibantu di situ dari awal banget sampai lu bisa menemukan core product lu itu apa, gimana cara menjalankan bla 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 bla. Ibaratnya kayak misalnya kalau misalnya melihat atau ngebayangin ya, telur ayam ya, diinkubasiin dulu dalam suatu kotak pakai yang panas segala macam, diinkubasiin sampai ayam itu menetas. Itu inkubator. Kalau misalnya akselerator itu sendiri apa? Karena kan ada inkubator, ada akselerator. Nah, sekarang nomor tiga itu adalah akselerator yang artinya diambil dari kata akselerasi. Kalau misalnya lu tahu mobil, motor itu kan ada akselerasinya tuh ya kan. Oh my god! Oh my god, I'm gonna die. Oh my god, okay. I don't think this is. Oh my. Nah, jadi ini adalah sebuah perusahaan lagi dan program yang membantu startup untuk menumbuhkan bisnis dengan cepat ya. Biasanya akselerator itu dikasih duit sedikit-sedikit lah. Startup yang bisa masuk ke dalam program akselerator ini adalah biasanya startup yang sudah memiliki produk, udah tahu apa dan gimana cara jalaninnya. Alright, nomor 4, investor. Nah, investor ini ya mungkin kebanyakan dari lo udah tahu ya. Ini adalah orang atau perusahaan yang memberikan uang atau dana untuk startup lo. Ya. Dan investor ini biasanya dibagi menjadi dua kategori secara umum, yaitu adalah angel investor sama venture capital. Nah, angel investor itu bedanya apa sama venture capital? Secara garis besar, perbedaan adalah angel investor itu adalah satu orang, perorangan. Venture capital adalah sebuah perusahaan yang terdiri dari banyak orang yang punya banyak duit masuk data jadi venture capital. Nomor 5, funding rounds. Funding rounds ini artinya adalah tahapan-tahapan pendanaan yang diberikan kepada startup yang biasanya kalau gue di sini akan dibagi jadi 4. Sebenarnya panjang banget kalau udah ada series-seriesnya. Cuma 4 awal yang paling penting itu adalah pertama bootstrapping. Bootstrapping itu adalah pendanaan pribadi. Kedua, pre-seed. Pre-seed itu adalah dana yang diberikan sebelum bisnis itu jadi biasanya. Ketiga, itu adalah seed. Kalau seed rounds itu biasanya dana yang diberikan kepada startup setelah produk itu jadi. Atau bisnis itu masih kecil lah, basically. Nah, kalau misalnya kita bilang udah series, nah itu ada series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, udah panjang banget itu, sampai Z mungkin. Nah, itu dana yang diberikan ya kepada startup, tapi tergantung valuasinya apa. Which brings me to number 6, itu adalah valuation. Valuations di sini biasanya dibagi menjadi dua ya, pre-money sama post-money. Nah, valuasi itu sendiri apa? Valuasi itu adalah perhitungan yang dilakukan biasanya kalau misalnya udah perusahaan udah besar tuh sama finance accountant itu dilakukan perhitungan dengan memasukkan keuangan, aset, dan lain-lain yang digunakan sebagai tolak ukur dalam nilai rupiah atau dolar untuk tahu berapa harga perusahaan lo. Ya, ingat biasanya dibagi menjadi pre-money sama
post money. Itu cara ngitungnya. Nomor 7, traction. Nah, traction ini apa? Traction ini adalah indikator yang berupa data biasanya. Tergantung produk lo apa ya. Karena bisa aja kalau misalnya kayak social media itu biasanya tolak ukurnya adalah customer, sisanya biasanya uang. Nah, itu yang dapat mengukur proses performa perusahaan lo atau startup lo. Nomor 8, business model. Nah, ini sering banget nih ditanya nih, business model lo apa gitu. Nah, ini sebenarnya cara gampangnya adalah gimana cara lu untuk mendapatkan uang, basically itu. Kalau misalnya lu bilang, oh iya, let's say subscription ke Netflix, nah itu kan business modelnya dia subscription. Lu bisa ada model yang lain lagi lah. You can come up with anything you want. Yang penting gimana cara lu bisa dapat duit dan cepat. Nah, nomor 9 itu adalah scalability. Nah, ingat yang tadi kalau bisnis model gue bilang itu adalah cara mendapatkan uang. Kalau scalability ini adalah pertumbuhan startup dengan model ya, which is business model yang lu bisa udah pernah pakai. Ya, contohnya kayak misalnya lu punya restoran non halal misalnya di Jakarta berhasil gitu. Apakah dengan model yang sama, misalnya restoran dengan subscription, ya gue nggak tahu. Dengan model yang sama itu bisa berhasil di kota-kota lain, kayak di Medan, Manado. Kalau misalnya emang bisa berhasil, berarti artinya adalah perusahaan lu itu scalable ya. Itu bisa bertumbuh dengan pesat. Kalau misalnya emang nggak bisa, ya berarti lu harus cari bisnis lain atau ya biasanya investor nggak akan mau karena terlalu kecil yang bisa mereka dapatkan. Nomor 10, nah ini mungkin harusnya gue taruhnya di awal. Customer. Kadang-kadang para investor itu suka bertanya, who's your customer? Customer itu siapa? Pertanyaan simple tapi kadang-kadang kalau ditanya itu kita kayak berasa jadi bodoh kan. Kayak kok gue gak tahu customer gue sendiri siapa ya, pasti inilah gitu. Nah cuma maksudnya kadang-kadang kalau ditanya who's your customer, itu harus tahu siapa yang akan beli produk atau service lo. Ya, biasanya itu terbagi menjadi 2 perorangan atau perusahaan. Dan pertanyaan ini lo harus sudah bisa tahu sebelum lo maju ke investor. Karena kalau misalnya lo udah tahu customer lo kayak misalnya B2C, B2B, atau B2B2C, nah itu biasanya mereka akan yang kayak, oke, berarti you know your shit. Nomor 11, churn rate. Nah, artinya kalau churn rate itu apa? Ini adalah persentase, ya, biasanya udah ada perhitungan, nah, keluarnya hasilnya persentase customer atau orang-orang yang biasa beli produk atau memakai service lo, tiba-tiba mereka udah nggak pakai, ya, atau mereka udah nggak beli produk lo lagi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya mereka akan melihat dalam waktu 1 tahun atau 6 bulan. Itu kelihatan berapa persen tuh orang-orang yang tadi pakai, sekarang udah keluar, udah nggak mau pakai lagi. Gitu. 12. Burn rate. Nah ini istilah kalau sekarang ya lu tahu pasti dibilangnya bakar uang, bakar duit untuk marketing dan untuk hal lain yang dipergunakan untuk perusahaan lo. Mereka akan melihat, akan bertanya burn rate lu berapa gitu. Jadi lo harus jujur, lo harus kasih tahu berapa banyak uang yang lo pakai untuk marketing dan yang lain-lain. Bakar uang lah berapa. Nomor 13, pitching. Atau biasanya ya pitching sih. Apalagi ya, yang ada pitching emang. Anyway, pitching itu adalah usaha ya para founder untuk presentasi di depan investor untuk mendapatkan dana, of course. 14, itu exit strategy. Nah, kalau kita ngomongin exit strategy, itu adalah pertanyaan yang terakhir-terakhir biasanya. Mereka akan nanya pada saat lu pitching, kayak, okay, so what's your exit strategy? Itu artinya adalah gimana caranya lu sebagai founder, ya, bisa balikin duit banyak, ya, berkali-kali lipat, dan cepat kepada investor lu. Biasanya, exit strategy itu untuk startup ada 3, yaitu IPO, merger, atau acquisition. Ya. Nah, sekarang nomor 15 itu adalah IPO. Apa artinya IPO? IPO itu adalah basically pendaftaran perusahaan lu di bursa saham supaya bisa diperjualbelikan saham lu. Nomor 16 itu merger. Nah, merger di sini artinya adalah penggabungan 2 perusahaan. Ya. Ya, mau siapa yang lebih tinggi atau equal atau pasti harus ada salah satu yang lebih tinggi sih.
Contohnya seperti Goto, ya, Gojek dan Tokopedia. Itu mereka merger, udah merger IPO lagi. Nah itulah exit strategy mereka. Next, 17 adalah acquisition. Nah kalau acquisition ini adalah di mana perusahaan lo atau startup lo dibeli sama perusahaan lain atau perusahaan lo beli perusahaan lain. Ya. Contohnya kayak Astra International yang di Indonesia yang bikin apa namanya Honda, Toyota dan lain-lain itu dibeli sama perusahaan Hong Kong, di mana waktu itu kalau nggak salah di tahun 98 mereka sempat drop ya, akhirnya dibeli sama perusahaan Hong Kong namanya Jardine Cycle and Carriage atau Jardine Matheson sih biasanya. Mereka itu beli 50,1% saham lah, kurang lebih segitu. Nah itu kalau acquisition. Nomor 18, next, pivot. Nah pivot ini memang ini rada susah nih untuk dijelasin pivot. Kalau lu sering denger ya, kalau ditanya gitu kayak strategi pivot lu apa gitu, atau lu pivot kemana, atau you say oh I need to pivot, gue harus pivot nih. Lu kalau pernah dengar itu, artinya cara gampangnya itu adalah perubahan yang drastis sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu startup ya, bikin satu produk, tiba-tiba gagal, udah mengeluarkan uang segitu banyak. Nah, lo kalau mau menghidupi tetap perusahaan lo ini, gimana caranya lo berubah arahan, berubah jalur lo, supaya produk lo atau produk baru lo itu bisa menghidupi perusahaan lo ini. Next, UI UX. Nah itu user interface sama user experience. Sebenarnya ini jatuhnya ranahnya ke dalam developer sih sebenarnya. Cuma lo sebagai founder, lo harus tahu kalau lo punya website. Jadi UI UX ini adalah biasanya kita bilangnya tampilan website sama flow penggunaan. Apakah flow-nya bikin orang sakit kepala atau enggak, terus tampilannya bagaimana, dan lain-lain. Nah itu UI UX. 20, oke, market fit. Nah ini istilah yang biasa dipakai sama investor ya. Ini sering banget. Venture capital lah atau angel itu pasti akan bertanya sama lu market fit, product market fit lo itu gimana. Istilah yang dipakai untuk mengetahui apakah produk atau service lo ini diperlukan dan digunakan masyarakat atau tidak gitu. Dan lo harus bisa jelasin ini apa alasan dibalik ini gitu. Gimana cara lo tesnya, lo taunya dari mana, lo harus bisa jelasin ini. Nomor 21, unicorn. Ini memang gue selipin aja nih. Pasti lo udah sering dengar lah unicorn gitu kan. Ini biasanya perusahaan atau startup dengan value $1 billion. 22, MVP. Nah, MVP ini kepanjangannya adalah Minimum Viable Product. Atau cara gampangnya adalah produk unggulan lu apa gitu. Jadi pasti mereka akan tanya MVP lu apa. Kalau misalnya lu sekian banyak nih ya, ada website terus fungsinya ini gitu. Bakal ditanya MVP lu yang mana? Maksudnya produk yang kejual paling banyak tuh yang mana gitu. Itu pasti akan tanya. Meskipun kadang kalau misalnya ini artinya juga nggak usah terlalu bagus dulu produknya juga nggak apa-apa. Yang penting udah tahu yang paling laku tuh yang mana. Contohnya misalnya seandainya kita berandai-andai ya, Netflix punya platform musik gitu misalnya, sama dia punya platform untuk nonton kan. Nah ditanya MVP lu yang mana nih antara dua nih gitu, mereka pasti akan jawab untuk platform nontonnya gitu. Oke, nomor 23, hockey stick atau disebutnya J-curve. Kebanyakan kalau di luar tuh disebutnya hockey stick. Itu yang grafiknya kayak gini gitu. Nah itu grafik yang menunjukkan perkembangan pesat sebuah startup. Itu hockey stick. Dan biasanya ini diukur dengan uang atau jumlah pelanggan. Balik lagi tergantung produk lo apa. Nomor 24, target market. Nah target market ini juga pasti akan ditanya. Siapa target market lo? Target market ini lo harus tahu siapa yang akan beli produk lo. Siapa customer lo. Ya, kalau misalnya tadi disebutnya customer itu kayak, oke, siapa customer lo? Who's your customer? B2B, B2C, B2B2C, nah itu satu hal. Kalau ditanya, who's your target market? Nah itu lebih mengkerucut lagi. Biasanya ini dibagi dari demografik, geografik, psikologi, dan lain-lain. Look it up, Google ya. Gue di sini cuma kasih tahu istilah-istilah dasarnya aja. Nomor 25, CAC atau CAC. Nah itu kepanjangan adalah Customer Acquisition Cost. Cara gampangnya adalah berapa duit yang harus lu keluarkan untuk bisa mendapatkan satu customer. Itu artinya. Nomor 26, retention. Nah ini dilihat dengan presentasi juga ya. Dilihat dengan presentasi
berapa banyak customer lu yang loyal, yang stay, yang tetap beli ya, tetap beli produk lu atau tetap pakai service lu dalam jangka waktu tertentu. Nomor 27, ROI atau Return on Investment. Ini akan ditanya ROI-nya kapan biasanya. Jadi yang di-emphasize, yang digarisbawahi adalah kapan. Return on investment itu sendiri artinya balik modal. Berarti ditanya kapan, ya kapan balik modal. Nomor 28, itu adalah revenue. Nah, revenue harusnya lu udah tahu. Ini artinya omset ya, atau pendapatan kotor sebuah perusahaan startup. Nomor 29, value proposition. Value proposition adalah hal apa yang membuat perusahaan atau produk lu berbeda dari yang lain. Nah, kalau lu bikin suatu perusahaan atau startup yang punya saingan ya, harus punya kompetitor. Kompetitor itu saingan. Lu harus tahu apa yang membuat lu berbeda daripada yang mereka. Contohnya, startup A sama startup B menjual kosmetik. Perbedaannya adalah startup A menjual kosmetik dengan barang-barang organik, sedangkan startup B menjual barang-barang kosmetik dengan harga murah. Perbedaannya dari situ. Satu organik, satu chemical, bukan organik tapi harga murah. Yang ini organik udah pasti harga lebih mahal. Nah, itu yang membedakan. Tergantung market lu mau yang mana. Mau yang murah atau mau yang bagus, sehat, apapun yang dijanjikan. Nomor 30 dan terakhir, ini adalah prototype. Nah, prototype ini adalah produk yang belum jadi 100% tetapi sudah bisa dites dan sudah bisa dipakai untuk melihat efektivitas dari produk tersebut. Terkadang kalau misalnya lu cari pendanaan di website, lu akan ditanya, startup lu ini udah sampai di tahap mana? Masih prototype, udah jadi, udah tahapan mana? Nah, kalau misalnya ditanya prototype, ya, itu artinya ini. Produk lu belum jadi 100% tapi sudah bisa dites, sudah bisa dipakai. Melihat efektivitasnya dan melihat kegunaan itu seperti apa. So guys, itu 30 istilah dalam dunia startup yang biasa sering muncul kalau misalnya lu mencari pendanaan ke investor atau lu ngomong sama peers, sama orang-orang yang sekitar lu yang emang lagi bikin-bikin startup juga, supaya lu nggak pelangap-pelongo, supaya lu bisa ngerti juga ya kalau misalnya ditanya ini, ditanya itu, lu udah tahu jawaban lu apa. Jadi kalau misalnya lu perlu tahu apa khususnya yang kayak 1 atau 2 ini, please komen di bawah, gue akan menjelaskan lebih dalam lagi. Dan lu bisa feel free untuk maju mundurin, lu ikutin chapters yang ada di bawah ini. Kalau misalnya lu butuh tahu cuma penjelasan per istilah ya. Dan I would say thank you untuk nonton video gue hari ini, dan thank you banget udah subscribe dan like video-video gue. Again and again and again, I would say I'm very grateful for your help, and sangat bersyukur untuk bantuan lo semua, karena without you guys ya, gue nggak bisa sampai sekarang, and you guys are awesome. Alright, buat lo yang belum subscribe dan like, please do that, I guess, karena gratis, nggak dipungut biaya apapun, dan lo bisa belajar banyak dari apa yang gue bisa kasih tahu lo. Alright, I guess that's it for today, and I'll see you guys next time. See ya.